Pada video kali ini Mas Bro, saya mau berbagi cara mengganti potensio ini servo tester atau server test atau ya sebelumnya selamat datang yang baru ketemu di channel Teknik Kreatif Alternatif dan jumpa lagi yang sudah pernah nonton di video Teknik Kreatif Alternatif. Video ini tentang servo tester ini sebenarnya sudah pernah saya share. Sudah pernah saya upload, tapi kali ini saya mau buat lagi videonya karena ini ada permintaan dari teman, mungkin pernah nonton video saya ini, mungkin video saya sebelumnya kurang jelas, jadi ini saya bikin ulang videonya, cara mengganti potensio ini menggunakan switch seperti ini. Nah, untuk servo ini kan pasangannya dia dengan ESC seperti ini. Nah, ini kan controller atau driver untuk motor brushless. Contohnya seperti ini. Dia mau eksperimen buat dipasang di mobil supercharger. Nah, kalau misalnya menggunakan bawaan ini potensio, dia ini kan berputarnya itu dia bertahap, RPM bertahap. Jika menggunakan switch saklar seperti ini, berputarnya ini motor brushless atau turbocharger ini spontan. Begitu ditekan, dia langsung berputar dengan RPM yang maksimal atau RPM tinggi. Nah, untuk sebelumnya kita tes dulu seperti apa putaran ini jika masih menggunakan potensio bawaan ini. Oh ya, ini saya menggunakan catu daya 12 volt menggunakan bekas power supply komputer 12 volt. Jadi seperti itu jika ini tidak diubah atau diganti menggunakan switch seperti ini. Kemudian caranya saya lepas dulu ini ya. Kita lepas dulu ini potensionya. Kemudian untuk memahami cara kerjanya ini, saya mau tunjukkan, saya mau tes, saya mau ukur tegangan di pin atau di kaki yang sebelah sini, pinggir ini sama pinggir ini. Kita tes dulu tegangan yang lubang pinggir-pinggir ini. Sebenarnya saya sudah mengetahui tegangannya ini tegangan sebesar kurang lebih 5 volt ini, antara yang pinggir dengan yang pinggir ini. Yang tengah ini dia untuk pin signal atau sinyal. Kalau untuk pasang soket ini, kabel ini yang dari ESC itu patokannya itu kalau di sini di sini kan terlihat ini output ya. Nah, ini kan ada tulisan output di bagian sini. Output S positif dan negatif. S ini acuannya warna kabel putih. Warna kabel putih atau kadang ada yang menggunakan warna kuning. Kemudian yang tengah ini kabel positif, yang hitam dia negatifnya. Jadi kita pasangnya sesuaikan posisi ini. Di bagian output, bukan yang in ini ya. Yang in kita abaikan atau kita tidak pakai dulu. Pasangnya itu seperti ini. Mau di paling bawah boleh, di tengah boleh, paling atas boleh. Kemudian setelah itu
Kita nyalakan ininya. Nah, ini karena potensionya dilepas, jadi di motor blastersnya akan bunyi seperti apa? Buzzer apa? Bunyi tit tit begitu. Kemudian kita ukur. Sebentar, agak ribet ini sih ya. Nah, kita ukur, kita cari mana positif dan negatifnya. Nah, ternyata yang ini cuman kisaran 3 volt, 3,3. Jadi positifnya itu yang sebelah sini. Positif, yang lubang di sini, ini negatif. Yang tengah itu signal. Nah, acuannya itu kita ambil acuannya ini. Yang bertegangan itu bagian pinggir dengan pinggir ini. Positif, negatif ini. Sudah ketemu. Yang positif bagian ini yang atas, pinggir atas, yang negatif pinggir bawah, yang tengah ini signal. Nah, kemudian saya mau menggunakan kabel yang atas warna merah, yang bawah hitam, kemudian yang tengah bebas, untuk signalnya bebas. Kita pasang ini dulu. Oke, jadi begini hasilnya. Kalau posisi seperti ini, yang merah berarti di sebelah sini, yang hitam sebelah kanan, yang tengah ini signal yang warna hijau ini, sesuai pengukuran tadi. Yang ini positif, yang ini negatif, yang tengah signal. Nah, kemudian kita tes, jangan lupa yang signal ini yang warna putih atau warna kuning biasanya ini di sebelah atas ini. Seperti itu. Kemudian kita tes. Nah, ini lampu tidak menyala ini. Ini ternyata ada beberapa versi atau beda modul, sama tapi mungkin jalurnya beda. Ini harusnya lampu menyala ini. Ada yang langsung dipasang seperti ini tetap menyala atau berfungsi, ada yang tidak seperti ini. Nah, kalau yang ininya tidak menyala, lampu bagian sini, lampu LED nomor 1 paling kiri ini tidak menyala, yang lubang tadi ini, yang tadinya masuk potensio di kaki ini sama ini, yaitu lubang yang gede ini yang tadi kita lepas, itu kita jumper. Oke, saya matikan dulu. Kita jumper menggunakan kabel. Yang kita jumper ini, lubang ini dengan lubang ini kita jumper menggunakan kabel atau kawat. Ini tadi saya tidak videokan proses penyolirannya ini karena saya tidak mempunyai pemegang PCB, jadi ribet. Untuk memperpendek durasi saya tidak videokan proses penyolirannya. Yang penting hasilnya itu seperti ini. Ini di jumper. Kemudian kita tes. Kalau benar penyambungannya, lampu yang paling kiri ini harusnya menyala. Nah, kalau bunyi seperti ini, suara ininya cepat. Nah, kita sentuh yang sinyal ini ke warna hitam. Jadi yang sinyal ini kita tempelkan ke
kabel warna hitam ke negatif. Untuk menyalakannya ini setelah kabel sinyal ditempel ke warna hitam ke negatif, lalu kita tempel ke warna merah, baru ininya apa, motor blasnya baru mau berputar seperti ini. Nah, untuk mematikan kita tempel di warna hitam. Cara kerjanya itu seperti itu sebenarnya. Cuman servo tester ini ternyata versinya bukan cuma satu, ada yang berbeda. Nanti saya tunjukkan yang perbedaannya itu di mana. Modul yang berbeda itu yang seperti apa. Kalau dilihat sekilas ini sama ini, cuman cara kerjanya beda. Jadi ini untuk mematikan kabel sinyal ditempel ke kabel negatif, untuk menyalakan ditempel ke kabel yang warna merah atau yang positif. Nah, kemudian bagaimana cara pasangnya di switch ini? Saya matikan dulu. Nanti saya kasih lihat, saya perlihatkan perbedaannya dengan modul yang lain, modul servo tester yang lain. Perbedaannya seperti apa? Nanti saya tunjukkan. Nah, untuk switchnya itu menggunakan switch yang seperti ini. Switchnya itu yang seperti ini. Ini ada tulisan normal close, ini normal open, kemudian ini COM yang ini, normal close yang ini, normal open yang bawah ini. Kalau digambar biar jelas seperti ini. Yang seperti ini ya. Yang ini yang ada tulisannya COM seperti ini. COM. Kemudian yang ini ada tulisan NC di bagian sini. NC itu normal close. Jadi kalau tombol yang di bagian sini tidak dipencet, dia kalau di tester antara pin ini dengan ini dia nyambung. Nah, yang ini normal open. Kalau normal open, kalau ini tidak dipencet, kalau di tester ini dengan ini tidak nyambung. Kalau dipencet, ini baru nyambung. Nah, yang bagian ini dengan ini tidak nyambung kalau dipencet, seperti itu. Terus pasang kabelnya itu seperti apa? Yang COM ini kabel, kalau yang di modul ini yang warna hijau, yang kabel signal ini. Nah, kemudian yang di normal close ini yang kabel warna hitam atau negatif. Nah, yang normal close yang ini yang kabel warna merah atau bagian positif. Nah, ini untuk yang modul ini. Kalau modul yang berbeda itu pasangnya itu terbalik dengan ini. Nanti saya tunjukkan. Saya pasang ini dulu, saya skip biar durasinya tidak terlalu panjang ya. Pasangnya seperti ini ya, Mas Bro. Ini yang signal warna hijau, atau di sini di lubang yang tengah. Di pin yang ada tulisannya COM. Kemudian yang kabel negatif ini warna hitam, yang ada tulisannya normal close, yang merah yang normal open. Ini yang untuk modul servo tester yang seperti ini. Nanti saya perlihatkan perbedaannya dengan yang modul yang lain. Kemudian lalu kita coba yang warna putih ini, kabel warna putih di sebelah sini. Posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba. Ini kamera saya autofokusnya kurang bagus, jadi harus manual. Kita coba. Nah, kalau normal bunyinya doledet, baru yang menyala hanya LED yang bagian kiri. Nah, kita tekan tombol ini, dia menyala. Nah, kita lepas, dia mati. Nah, seperti itu untuk cara pasang saklar atau switch menggantikan potensio pada
modul servo tester yang seperti ini. Untuk yang modul yang sedikit berbeda, saya buatkan di video yang berbeda ya. Oke, yang untuk video ini seperti itu saja cara pasangnya. Yang penting nanti kalau beli yang ini, modul servo tester, perhatikan ininya, rangkaiannya ini. Itu kalau misalnya terbalik apakah rusak? Itu tidak rusak. Kalau terbalik tidak rusak sebenarnya. Yang penting jangan terbalik positif dan negatifnya. Itu yang jangan sampai terbalik. Yang di bagian sini. Sebenarnya kalau terbalik kecil kemungkinan sih, karena ini yang positifnya di tengah, bukan di pinggir. Kalau di pinggir itu rawan terbalik. Kalau kebalik ke sini begini tidak masalah sih. Karena positifnya tetap di bagian ini. Yang signal, kalau yang signal kena dapat negatif tidak masalah, ini yang bagian ini. Tidak rusak. Untuk video yang modul-model ini cukup saja sekian. Nanti yang modul yang sedikit beda akan saya upload atau saya buat video yang berbeda. Sekian, terima kasih Mas Bro, semoga bermanfaat.